Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kumpulan-kumpulan soal UTBK SBMPTN, itu yang menyangkut materi tentang kelas 12. Oke, untuk pertama kita lihat dulu soal nomor 1. Kita langsung saja. Oke, yang pertama kita lihat dulu soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpindahan tenaga produktif ke pusat pertumbuhan. 2. Penanaman modal lebih banyak mengalir ke pusat pertumbuhan. 3. Pola perdagangan dikuasai oleh daerah belakang. 4. Pusat pertumbuhan memiliki fasilitas transportasi lebih memadai. Dan yang terakhir, pembangunan mengarah ke daerah belakang pusat pertumbuhan. Nah, pertanyaannya, faktor yang mengakibatkan terjadinya backwash effect adalah, seperti yang kita ketahui, berarti di sini kita membahas tentang masalah backwash effect. Backwash effect itu adalah dampak negatif yang muncul dari ketimbangan wilayah akibat adanya pusat pertumbuhan. Nah, jadi backwash effect ini adalah dampak negatifnya yang ditimbulkan dari adanya pusat pertumbuhan suatu wilayah. Nah, apa contoh backwash ini? Nah, contoh-contoh backwash ini adalah fenomena-fenomena yang kita lihat dalam daerah pertumbuhan atau di sekitar daerah pertumbuhan yang bersifat negatif. Nah, contoh adanya kriminalitas. Kemudian contoh yang lain adanya slum area atau permukiman kumuh. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang bersifat negatif yang sering kita ditemukan di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan. Oke, coba kita lihat dulu faktor-faktornya. Yang pertama, perpindahan tenaga produktif ke pusat pertumbuhan. Bisa jadi ya. Nah, maksudnya di sini semua penduduk yang berusia produktif, artinya penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, itu diopor semuanya ke daerah pusat pertumbuhan. Akibatnya untuk daerah yang tertinggal itu mereka kekurangan penduduk usia produktif. Kemudian yang kedua, penanaman modal lebih banyak mengalir ke pusat pertumbuhan. Nah, iya ya, karena biasanya semua alokasi dana itu lebih diutamakan kepada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Jadi, karena wilayah tersebut merupakan wilayah inti dan wilayah yang paling diutamakan, nah akibatnya semua penanaman modal akan terpusat ke pusat pertumbuhan ini. Nah, jadi nomor 2 benar. Kemudian faktor yang ketiga kita lihat di sini, pola perdagangan dikuasai oleh daerah belakang. Nah, untuk pola perdagangan ini biasanya daerah-daerah terbelakang itu memang menguasai dari perdagangannya ya, dan ini merupakan efek dari atau istilahnya itu yang maksudnya di sini itu kalau untuk nomor 3 diralat lagi ya. Kalau untuk pola perdagangan itu bukan dikuasai oleh daerah belakang, tetapi pola perdagangan ini justru lebih mantap di daerah pusat pertumbuhan. Jadi nomor 3 ini pernyataannya salah ya. Kemudian yang keempat, pusat pertumbuhan memiliki fasilitas transportasi yang lebih memadai. Nah, ini sangat benar sekali. Artinya ketika suatu daerah dikatakan sebagai daerah pusat atau daerah inti, nah otomatis aksesibilitas di sana itu lebih tinggi. Nah, jadi karena aksesibilitasnya tinggi,
mengakibatkan transportasi itu baik dan lancar. Nah, biasanya untuk daerah pusat ini memang diutamakan aksesibilitas di sana, sehingga fasilitas transportasi itu lebih lengkap dan lebih memadai untuk daerah pusat. Kemudian yang kelima, pembangunan mengarah ke daerah belakang pusat pertumbuhan. Ini salah ya, karena pembangunan itu berada pada inti dari wilayah tersebut atau di pusat kota, sehingga pembangunannya bukan mengarah ke belakang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya, 1, 2, dan 4. Sedangkan nomor 3 dan nomor 5 ini tidak tepat. Karena adanya faktor-faktor inilah yang mengakibatkan terjadinya nanti backwash effect ini, seperti tingkat kriminalitas, kemudian slum area di daerah yang berada di garis pusat intinya nih, pusat pertumbuhan. Nah, nanti wilayah-wilayah yang terdampak yang berada di luar wilayah pusat itu nanti akan muncul backwash effect ini. Kemudian kita lihat lagi soal yang kedua. Berikut ini kegiatan yang mampu meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah, yang pertama kita lihat A, penjualan bunga hias. Nah, untuk kegiatan yang mampu meningkatkan kebutuhan tenaga kerja kemudian mendorong suatu wilayah menjadi daerah pusat pertumbuhan. Nah, itu kita lihat dulu kalau yang poin A, penjualan bunga hias. Kemudian poin B, pembibitan tanaman buah. Kemudian poin C, kegiatan pariwisata. Poin D, pengolahan lahan pertanian, dan E, kegiatan perkebunan hortikultura. Untuk poin A, B, C, dan E itu merupakan kegiatan yang bersifat agraris ya, agraris. Sedangkan untuk poin C ini berbeda. Nah, untuk itu kalau seandainya untuk menjadikan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan, itu kegiatan utama di dalam wilayah tersebut adalah kegiatan ekonomi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, banyak tenaga kerja tersebut sangat mempercepat kemajuan atau perkembangan dalam suatu wilayah. Dan juga ciri-ciri lain yang bisa dikatakan suatu wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan adalah kegiatannya itu berada di bidang industri, jasa, dan perdagangan. Nah, untuk menjadi wilayah pusat pertumbuhan, kegiatan utamanya harus seperti ini. Nah, jadi untuk poin A, B, C, dan E itu tidak termasuk ya, karena biasanya untuk kegiatan agraris ini dilakukan di daerah terbelakang dan juga memakan tenaga kerja yang sedikit. Kemudian kegiatan industri dan jasa dan perdagangan juga tidak terjadi. Sementara untuk kegiatan pariwisata di pantai itu jawabannya benar ya, karena dengan adanya kegiatan pariwisata itu sangat banyak sekali tenaga kerja yang produktif yang bisa terlibat di dalamnya, dan juga dalam kegiatan tersebut sangat banyak memberikan keuntungan bagi wilayah yang bersangkutan karena banyak menarik atau mendatangkan orang-orang atau wisatawan lain untuk menuju ke daerah tersebut, sehingga perekonomian mereka di bidang industri dan jasa itu bisa dikatakan sangat baik. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Foto udara dapat digunakan untuk mengidentifikasi batas wilayah pertumbuhan. Salah satu hasil identifikasi foto udara yang menunjukkan pusat pertumbuhan yaitu yang poin A, bentuknya segi 4
berpola tidak teratur, dan berukuran kecil. Nah, kalau untuk bentuknya segi empat ini, kemudian ciri yang kedua polanya tidak teratur dan berukuran kecil. Nah, biasanya kalau di foto udara, kalau untuk fenomena yang seperti ini lebih ke menunjukkan bahwa di sana ada permukiman ya. Nah, jadi kalau untuk poin A itu lebih cocok untuk menggambarkan permukiman. Dimana kalau di daerah permukiman itu kan rumah orang bentuknya segi empat ya, kemudian polanya itu tidak teratur, tersebar kemana-mana, kemudian berukuran kecil. Nah, itu makanya kalau untuk poin A lebih menuju atau merujuk ke kawasan permukiman penduduk. Kemudian pola yang B, pola teratur lahan pertanian dan bersosialisasi dengan sungai. Jawaban yang B sudah pasti salah ya, karena di sini sudah jelas-jelas dipaparkan bahwa ini lahan pertanian. Nah, sedangkan yang di sini dimaksudkan untuk wilayah pusat pertumbuhan. Nah, kalau sudah menjadi pusat pertumbuhan, itu kegiatannya bukan di lahan pertanian lagi, fokusnya kepada industrialisasi, jasa, dan perdagangan. Kemudian poin yang ketiga, bentuknya segi empat, kemudian menunjukkan bangunan berwarna putih dan mengelompok. Nah, ini bisa jadi ya, karena kita lihat yang pertama ciri-cirinya itu berbentuk segi empat, kemudian menunjukkan bangunan berwarna putih. Nah, dalam kegiatan inti dari wilayah pusat pertumbuhan ini, kan kegiatan utamanya adalah industrialisasi ya. Nah, untuk bangunan industri itu sendiri itu biasanya banyak terdapat pabrik-pabrik yang sangat rapat. Kemudian kalau pabrik kan biasanya mereka beratap seng ya, makanya di dalam citra foto udara itu kelihatan putih dari atas, karena seng itu sangat baik dalam memantulkan cahaya matahari. Nah, kalau di citra itu, kalau semakin bagus suatu objek memantulkan gelombang elektromagnetik kepada sensor, maka cahayanya atau ronanya semakin cerah. Kemudian dia bersifat mengelompok. Ya, memang seperti itu dalam perindustrian itu, bangunan pabrik-pabrik itu dia akan bersifat mengelompok. Nah, jadi yang C jawabannya benar ya. Kemudian kita lihat penampakan vegetasi dengan tekstur kasar untuk poin D. Vegetasinya teksturnya kasar, kemudian pola tidak teratur. Nah, kalau sudah berbicara vegetasi berarti sudah jelas ini areal perkebunan. Kemudian yang terakhir, penampakan garis memanjang berbentuk lurus dan pola tidak teratur. Nah, kalau ini berarti menunjukkan jalan, karena dia memberikan kata-kata kunci di setiap optionnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjutkan. Soal nomor 4. Berikut ini contoh perwilayahan formal itu ditunjukkan oleh pilihan. Yang A itu pembagian kode area pos. Yang B, jangkauan pemasaran surat kabar. Yang C, daerah jarak sekolah dengan rumah siswa. Yang D, lokasi industri dan wilayah pemasarannya. Dan yang E, pembuatan peta administrasi Kabupaten Temanggung. Nah, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau wilayah formal itu adalah wilayah yang sudah jelas atau wilayah yang sudah memiliki batas administrasi tertentu ya, kalau untuk wilayah formal. Nah, pewilayahan formal ini dilakukan dengan proses menentukan batas di permukaan bumi berdasarkan letak kesamaan seperti batas administrasi dan fenomena geografis, yaitu meliputi fisik dan sosial.
Nah, jadi kembali seperti penjelasan materi sebelumnya, formal ini pasti memiliki batas administrasi. Nah, dari poin ini berarti sudah jelas ya. Kita tidak perlu membahas panjang lebar, berarti jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, soal nomor 5. Pusat pertumbuhan biasanya terdapat di wilayah dataran rendah. Meskipun demikian, Kota Bandung yang berada di dataran tinggi mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan yang A. Aksesibilitas transportasi antara daerah tinggi. Oke, kita tangguhkan dulu. Yang B. Dana alokasi pembangunan dari pemerintah pusat itu besar. Yang C. Perpindahan sumber daya manusia ke pusat pertumbuhan. Yang D. Adanya potensi sumber daya alam bernilai ekonomi. Kemudian yang E. Memiliki banyak objek wisata yang menarik. Oke. Untuk wilayah dataran rendah ini umumnya menyediakan aksesibilitas transportasi yang lebih baik sehingga mendorong suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Itu makanya dataran rendah ini kenapa dia bisa sangat menjadi faktor pendukung sekali ya untuk menjadikan suatu daerah tersebut menjadi daerah pusat pertumbuhan. Kemudian wilayah yang mampu menyediakan aksesibilitas yang baik walaupun berada di dataran tinggi tetap berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Nah, jadi walaupun Kota Bandung ini dia berada di dataran yang tinggi, tetapi kalau seandainya tingkat aksesibilitasnya itu tinggi juga atau bagus, maka dia bisa menjadi daerah untuk pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat. Seperti inti dari pembahasannya bahwa pusat pertumbuhan itu suatu daerah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila dia memiliki aksesibilitas yang tinggi. Nah, itu dia. Ciri dari pusat pertumbuhan itu adalah aksesibilitas yang tinggi. Jika aksesibilitasnya tinggi, maka semua urusan-urusan yang menyangkut dengan kegiatan di pusat pertumbuhan itu akan lancar karena sarana transportasinya sangat memadai. Baik nanti itu di bidang transportasi darat atau transportasi laut mungkin. Pokoknya aksesibilitas di wilayah tersebut tinggi sehingga nanti akan membantu untuk memudahkan dalam kegiatan pendidikan, layanan pendidikan, kemudian kegiatan industri, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan. Sehingga walaupun suatu daerah itu berada di daerah dataran tinggi tetapi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Karena kata kuncinya itu adalah aksesibilitas. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah aksesibilitas yang A. Sedangkan kalau B, dana alokasi pembangunan dari pusat besar itu tidak menjamin ya dengan dana yang besar itu bisa menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian yang C, perpindahan sumber daya manusia ke pusat pertumbuhan juga tidak. Walaupun banyak sumber daya manusia, tetapi kalau seandainya aksesibilitas di sana itu rendah, tidak akan ada gunanya. Kemudian adanya potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Ini bisa jadi, tetapi ini kurang tepat ya jawabannya. Karena banyaknya potensi sumber daya, kalau seandainya sumber manusianya tidak mendukung dan aksesibilitasnya juga tidak memungkinkan, maka ini tidak akan berfungsi atau ada gunanya. Kemudian yang E, memiliki banyak objek wisata yang menarik, ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 6. Faktor utama yang menyebabkan areal permukiman penduduk kota meluas ke wilayah pedesaan adalah, kita lihat yang A, persaingan penggunaan lahan tinggi.
Kemudian yang B, kesehatan lingkungan semakin berkurang. Yang C, sarana transportasi massal sudah tersedia. Yang D, konflik kehidupan semakin kompleks. Dan yang E, fasilitas perkantoran semakin mahal. Nah, kita lihat dulu. Penduduk kota ini ya, biasanya mereka lebih dikenal sebagai penduduk yang lebih modern ya dibandingkan atau ketimbang dengan penduduk yang tinggal di daerah desa, di mana kawasan mereka tersebut juga sudah banyak yang ciri bangunannya itu sudah banyak gedung-gedung ya, gedung-gedung dan bangunan bertingkat. Nah, sangat berbeda sekali dengan masyarakat desa, sehingga pemanfaatan lahan di kota itu juga akan semakin padat, intinya karena di sana mereka sangat beraneka ragam penduduknya, heterogen, bukan homogen lagi, dan juga aktivitas manusia yang berada di kota itu juga sudah sangat tinggi dibandingkan yang berada di daerah pedesaan. Maka itu akan menuntut dari segi penggunaan lahannya sendiri. Nah, kita lihat di ciri-ciri masyarakat kota itu, yang pertama arealnya relatif sempit dan sudah banyak yang berubah. Nah, areal sempit. Sempitnya kenapa? Karena adanya pembangunan gedung-gedung tadi. Gedung, kemudian ada pasar, kemudian ada fasilitas pemerintahan. Nah, kemudian ciri yang kedua itu lahannya banyak digunakan sebagai permukiman penduduk serta perkantoran. Nah, jadi lahannya banyak digunakan sebagai perkantoran seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatannya sudah dikemas dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Nah, karena faktor-faktor yang seperti inilah sehingga penduduk di permukiman penduduk yang berada di kota itu meluas ke wilayah pedesaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu apa? Yaitu jawabannya A, di mana terkait dengan penggunaan lahan yang tinggi. Nah, penggunaan lahan yang tinggi itu ya seperti yang ini. Yang pertama mungkin arealnya sempit karena banyak digunakan untuk gedung-gedung bertingkat. Kemudian lahan-lahan yang ada di sana lebih banyak digunakan untuk gedung perkantoran. Kemudian juga terjadinya kemajuan teknologi sehingga mereka sangat terjadi fenomena perebutan lahan di sini. Jadi persaingan penggunaan lahan. Makanya permukiman penduduk di kota itu meluas ke wilayah pedesaan. Selanjutnya soal nomor 7. Pola keruangan permukiman di desa di Pulau Kalimantan adalah, kita lihat Pulau Kalimantan ini kan pulau yang didominasi oleh banyaknya sungai ya, sungai. Nah, karena di Kalimantan ini sangat banyak sekali sungai-sungai, baik itu sungai induk maupun anak sungai. Nah, otomatis jawaban kita akan mengarah kemana? Lihatlah jawaban atau option yang mengarah kepada poin ini, sungai. Kita lihat di sini yang A memusat di daerah pertanian. Ini salah ya, karena di sana tidak dominan untuk pertanian. Kemudian yang B menyebar di daerah pertanian juga tidak. Yang C memanjang mengikuti sungai. Nah, benar ya ini. Kemudian yang D melingkar mengikuti danau. Salah, ini danau. Kemudian yang E memanjang mengikuti garis pantai. Ini apalagi? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita harus meninjau dari segi ciri fisik dari Pulau Kalimantan ini sih seperti apa. Kalau di sana di Pulau Kalimantan itu kan lebih dominan ke sungai, maka opsinya harus mengarah ke sungai. Selanjutnya soal nomor 8. Permukiman pedesaan yang dikelola secara intensif akan meningkatkan interaksi penduduknya dengan penduduk dari kota sehingga desa mendapatkan manfaat positif. Nah,
misalnya berarti kan ini pembahasannya interaksi desa kota, di mana kita akan membahas tentang manfaat positif bagi desa. Berarti manfaat positif bagi desa terhadap interaksi desa kota. Oke, kita lihat dulu. Yang A, masyarakat desa mengadopsi budaya kehidupan masyarakat kota. Oke, karena dia berkaitan dengan budaya, kehidupan budaya masyarakat kota itu kan tidak selalu positif ya. Bahkan banyak dari budaya-budaya yang ada di daerah perkotaan itu banyak yang negatif. Karena di daerah kota, namanya saja daerah kota ya, otomatis masyarakatnya kan di sana lebih beragam atau lebih heterogen. Aktivitasnya juga lebih heterogen. Kemudian mata pencariannya juga heterogen. Fenomena-fenomena yang muncul di sana pun heterogen. Nah, di daerah kota tersebut, misalnya dari segi budaya berpakaian, biasanya lebih sopan yang mana antara masyarakat desa dan masyarakat kota dalam berpakaian? Otomatis lebih sopan masyarakat desa ya, walaupun tidak semuanya penduduk kota itu buruk dalam hal budaya pakaian, tidak semua. Tapi karena biasanya masyarakat kota itu lebih maju dalam bidang teknologi, nah biasanya budaya-budaya barat itu masuk ke lebih cepat masuk ke daerah kota, sehingga pakaian-pakaian mini atau apa seperti yang dipakai oleh orang-orang barat itu gampang ditiru oleh masyarakat kota. Nah, jadi ini salah ya. Kemudian penduduk desa bekerja di kota. Kalau seandainya penduduk desa bekerja di kota, tidak selalu mereka menjamin kesejahteraan untuk bekerja di daerah kota. Justru karena adanya perebutan pekerjaan itu biasanya cenderung memicu terjadinya pengangguran. Memicu terjadinya pengangguran, sehingga yang niat awalnya mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga penghasilan yang menjanjikan di daerah kota, tapi karena tingginya daya saing dalam mendapatkan pekerjaan, jadi kemungkinan yang lebih akan terjadi itu adalah pengangguran. Nah, jadi yang ini bukan termasuk ke dampak positif bagi desa terhadap interaksi desa kota. Kemudian kita lihat yang C, penduduk kota banyak berpergian ke desa. Ini juga bukan dampak positif ya bagi desanya sendiri, karena di sini yang kita tinjau adalah dari segi desanya sendiri. Kemudian kehidupan di desa semakin menyerupai kota. Kalau untuk ini, kalau untuk poin yang D ini, dia bisa jadi ya semakin menyerupai kehidupan di kota, karena permukiman ini dikelola intensif, bekerja sama atau menjalin hubungan yang baik dengan daerah yang di kota, sehingga apapun kegiatan-kegiatan yang ada di kota itu cenderung memberikan efek tersendiri bagi wilayah pedesaan itu. Nah, biasanya interaksi antara dua wilayah atau lebih, misalnya di daerah kota dan desa, itu akan berpengaruh kepada masing-masing wilayahnya lagi, sehingga hal ini memicu terjadinya perubahan ya. Seberapa besar perubahan yang akan terjadi itu tergantung dari segi jarak
jumlah penduduk, dan berbagai faktor pendukung lainnya seperti sarana transportasi dan juga komunikasi. Karena kita mengingat di daerah kota ini tingkat aksesibilitasnya tinggi, sehingga untuk sarana transportasi ini sangat bagus di sini. Dan juga listrik, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain yang tidak ada di desa itu sangat memadai di daerah perkotaan. Nah, hal tersebut mengakibatkan kehidupan desa semakin menyerupai kehidupan di kota karena terjadinya interaksi antara desa dan kota. Kemudian yang terakhir, desa menjadi sumber pangan yang mendukung kebutuhan penduduk kota. Ini salah ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang D. Selanjutnya nomor 9, peningkatan laju migrasi dari desa maupun kota maupun ke kota-kota lain ke Jakarta disebabkan. Nah, kita lihat migrasi, kemudian kota tujuannya adalah kota Jakarta. Migrasi ini terjadi karena adanya faktor pendorong ya. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. Nah, urbanisasi tujuan kotanya adalah kota Jakarta. Nah, kita lihat dulu faktor-faktor yang menjadi penarik bagi masyarakat desa untuk menuju kota Jakarta ini. Yang pertama adalah upah yang relatif tinggi. Upah tinggi. Kemudian faktor yang kedua, adanya ajakan dari famili atau teman sebaya. Oke, karena adanya faktor ajakan, diajak-ajak teman karena temannya bekerja di kota. Kemudian yang ketiga, gaya hidup lebih bebas dan tidak terikat pada tradisi. Nah, di sini ditekankan pada tradisi karena di wilayah desa sendiri tradisi itu masih sangat kuat. Nah, ketika mereka ingin mendapatkan kebebasan, mereka menuju ke kota di mana budaya itu sudah agak diberi kebebasan ya, istilahnya tradisi itu tidak berlaku lagi. Kemudian faktor yang terakhir itu ada fasilitas sosial yang mudah didapat. Berarti ini fasilitas sosial yang mudah didapat, contohnya fasilitas dari teknologi, kemudian pendidikan, kemudian ada apalagi telekomunikasi, ekonomi. Nah, itu biasanya kan sangat mudah didapat di daerah kota. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan migrasi. Nah, kalau untuk melihat dari segi optionnya, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah poin C, mengenai pendapatan atau upah. Lanjut ke nomor 10 terakhir. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi masyarakat pedesaan. Nah, ini hampir sama ya dengan soal yang sebelumnya. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan berkembang. Nah, kalau untuk kegiatan perdagangan itu biasanya lebih terfokus kepada daerah kota ya, bukan desa. Kemudian produktivitas pertanian meningkat. Ini juga kurang tepat ya untuk produktivitas pertanian. Kemudian sarana prasarana umum berkembang juga bukan. Yang D, intensitas komunikasi meningkat juga bukan. Kemudian yang E, wawasan pengetahuan meningkat. Nah, ini bisa jadi. Nah, kenapa jawabannya E? Interaksi dan intensitas itu akan memberikan wawasan dari segi teknologi ya, teknologi, pemasaran dan mesin ke masyarakat pedesaan. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, itulah kenapa jawaban yang E ini lebih tepat, karena pola interaksi antara masyarakat desa dan kota itu akan
memberikan wawasan-wawasan tersendiri yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat desa. Setelah mereka berinteraksi, mereka mendapatkan wawasan tersebut. Terserah itu dari aspek apa nanti, baik dari segi aspek teknologi, pemasaran, mesin, dan lain-lain. Nah, hal itu gunanya agar wawasan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Nah, jadi jawaban tepat adalah E. Oke, mungkin 10 dulu soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk kedepannya mungkin kita akan membahas lebih banyak lagi soal-soal tentang materi kelas 3. Oke, kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.